semuanya, belajar ilmu agama Islam tapi memiliki prospek kerja yang menjamin, punya keinginan untuk belajar perbankan syariah, menjadi seorang pengajar pendidikan agama Islam dan sejenisnya, atau tertarik untuk mengembangkan skills pendidikan bahasa Arab. Nah, Fakultas Agama Islam UHAMKA jawabannya. Gak usah ragu deh, karena Fakultas Agama Islam mengelola 3 program studi sekaligus yang bisa memberikan kamu kesempatan luas di bidang agama Islam. Yuk jadi bagian mahasiswa Fakultas Agama Islam dan daftarkan diri kalian di gelombang kedua. Halo semuanya, kembali lagi di U-Talk, UHAMKA Talk Podcast. Dan di sini gue nggak sendiri nih. Gue ditemenin sama salah satu mahasiswi yang seorang pencinta alam, pencinta gunung. Dan lu pada penasaran gak sih siapa dia? Mungkinkah dia adalah salah satu juru kunci di salah satu gunung? Cak! Pastinya bukan sih. Tapi dia adalah salah satu pencinta alam yang mungkin cerita-ceritanya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Kak Amel. Halo Kak. Halo semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kak Amel gimana kabarnya? Alhamdulillah masih baik. Masih baik-baik saja ya. Ya. Tapi di dalam kondisi pandemi seperti ini, kesibukan Kak Amel tuh jadi berkurang kah atau nambah atau gimana? Kalau di pandemi mungkin lebih berkurang ya, soalnya kan semua pekerjaan itu pasti WFH. Tapi emang kesibukannya biasanya ngapain aja? Kalau selama pandemi ya, selama pandemi itu aku biasa kuliah. Terus juga aku juga ngajar privat via online dulu juga. Terus aku juga masih ya mungkin controlling ya sebagai BPH gitu di UKM Mapala. Oke, nah udah disebut kan, Kak Amel ini adalah seorang BPH yang ada di UKM Mapala. Nah, nanti kita bahas nih, Mapala itu apa, dan bergerak dalam bidang apa, kegiatannya ngapain aja. Tapi sebelum itu, Kak Amel ini fakultas apa sih? Aku dari fakultas FKIP, Pendidikan Biologi. Pendidikan Biologi kan? Terus semester berapa? Aku semester 7. Semester 7? Iya. Itu nggak pusing ngejalanin semuanya? Iya, kalau dijalankan dan manajemen dengan baik, bisa lah lancar. Bisa ya, walaupun sedikit berasap kan, tapi bisa lah ya dijalanin ya. Bisa. Oke, kalau gitu aku mau tahu dong Kak, kalau misalnya di UKM Mapala ini biasanya kegiatannya ngapain aja sih? Kegiatannya itu yang pertama kita ada pendidikan. Pendidikan itu dari program bidang 1. Pendidikan dari calon-calon anggota yang awalnya daftar ya kan. Daftar kemudian diseleksi, kemudian diikutkan pada namanya pendidikan dasar di gunung selama yang kemarin itu 5 hari. 5 hari di gunung? Iya. Itu ngapain aja di gunung? Jadi kalau pendidikan dasar itu kan anggota ditempatkan pada situasi yang urgensi gitu loh. Benar-benar keadaan yang terendah. Nah, kita itu nggak pakai tenda, kita nggak pakai kompor portable, kita nggak pakai yang namanya tuh, ya nggak pakai tenda, nggak pakai kompor gitu loh. Jadi kita pakai yang kayak kompor parafin, kita pakai bivak, pakai yang jas hujan kayak gitu. Oke. Iya. Dan itu kan mungkin buat sebagian orang nggak mudah ya? Iya. Ya kan? Dan tujuan dari Mapala sendiri untuk memberikan pendidikan seperti itu tuh apa? Tujuannya yang pertama kan pengembangan karakter ya. Jadi setiap anak yang emang, jadi sebelum ikut kan dikasih materi dulu dong, biar paham mengenai peta dan medan-medannya nanti seperti apa. Nah nanti pas udah di mana? Di gunung ya, tujuannya itu kan agar mereka itu merasa, oh gue pernah kayak gini loh, gitu loh. Gue nggak boleh gue pernah ngerasain lebih parah dari ini gitu loh. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari ya. Benar. Gue pernah ngerasain yang lebih capek dari ini. Gue pernah ngerasain yang namanya lebih sedih, lebih benar-benar kelaparan di saat-saat yang kayak gitu loh. Dan itu emang benar-benar keaplikasi sih sampai sekarang. Oh, berarti dari apa yang Mapala ajarkan kepada anggota-anggotanya itu bisa membuat anggotanya lebih bersyukur juga nggak sih? Iya, betul sekali. Paham. Terus kalau dari, kita udah tahu nih kegiatannya apa kan? Dan itu pendidikannya hanya itu doang kah? Atau ada pendidikan-pendidikan lain? Ada lagi lanjutannya untuk mengenalkan yang namanya panjat tebing kan. Jadi nggak cuma naik gunung doang Mapala ya. Oh iya. Ada namanya. Sorry. Di
kan Himapala ini di Uhamka kan ya? Iya. Nah di Uhamka tuh khususnya di FKIP aku pernah lihat wall climbing-nya. Iya, benar. Nah itu wall climbing-nya khusus UKM Himapala kah atau gimana? Wall climbing itu siapa aja boleh pakai, Oke. tapi dengan catatan kan nggak semua orang punya basic skill untuk menggunakan itu gitu loh, dan alat-alatnya juga perlu yang memadai. Makanya kalau misalnya emang teman-teman dari mahasiswa Uhamka atau siapapun bisa pakai, tapi hubungin kita dulu biar kita temenin, kita fasilitasi gitu loh. Benar-benar karena nggak main-main ya, dan itu kan bisa kita bilang berbahaya sebenarnya. Iya. Tapi dengan basic skill yang baik dan mungkin materi-materi yang diberikan oleh teman-teman Himapala itu bisa menjadi sebuah prestasi, mungkin bisa kan ya? Iya, bisa banget malahan itu. Nah, terus kalau misalkan dari sejarahnya nih, kalau tadi kita udah ngomongin soal pendidikannya, sejarah Himapala tuh dibentuk dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari 1987. 1987? Iya, dari 1987. Itu Kamel aja belum lahir kan? Iya, saya belum lahir. Saya juga. Iya. Berarti udah lama banget dong? Iya, jadi namanya waktu itu belum universitas, masih IKIP Muhammadiyah. Benar. Dan tapi di saat Uhamka itu masih menjadi IKIP Muhammadiyah, itu udah ada Himapala? Iya, udah ada Himapala. Jadi sebelumnya itu Himapala itu nggak ada. Sebelumnya itu cuma kayak komunitas yang namanya Geopala dari mahasiswa geografi. Oh, namanya Geopala sebelum jadi Himapala nih? Iya, soalnya geografi itu kan emang cenderung ke alam kan. Iniin tanahnya ketinggiannya berapa, kemiringannya, terus di alam tuh seperti apa. Pokoknya aplikasinya pasti ke alam dong. Benar. Nah, mereka mungkin sekalian nyelipin jalan-jalannya gitu loh. Nah, setelah itu dari beberapa senior mengusung untuk mungkin banyak nih yang mau daftar dari fakultas lain, nggak cuma dari geografi aja gitu loh. Akhirnya diajukan untuk membuat unit kegiatan mahasiswa dan alhamdulillah di ACC dan akhirnya terbentuknya Ikatan Mahasiswa. Iya. Salut banget sih sama teman-teman Himapala, dan aku yakin dengan banyaknya pengalaman yang udah dipunyai oleh teman-teman Himapala itu pasti juga banyak prestasi yang diukir. Iya, benar banget itu sih. Nah, itu nanti kita bakal bahas juga nih tentang prestasinya. Cuman, aku mau nanya sama Kak Amel ya. Terakhir ini udah ke gunung mana aja nih? Terakhir banget itu waktu pengembaraan, aku ke Arjuna Welirang. Ke Gunung Arjuna Welirang. Jadi syaratnya untuk pengembaraan itu harus 2 gunung dan melakukan penelitian di sana. Oh gitu. Itu boleh diceritain nggak sih pengalaman kakak tuh selama di sana tuh ngapain aja? Kalau di sana udah pastinya aku aplikasi materi ya, materi gunung hutan, kayak materi navigasinya, membaca peta, terus materi survival gitu masih semuanya diaplikasiin. Nah, aku juga di sana itu melakukan penelitian mengenai morfologi daun. Jadi aku tuh aplikasi materi di kuliahan aku juga gitu loh. Kebetulan aku belajar tentang tumbuhan sama laboratorium. Jadi aku mau aplikasi materi aku ke lapangan, ngambil sampel daun, terus aku bikin awetan kering dari daun-daun itu. Nah, hasilnya itu jadi arsip buat di Himapala juga, buat ilmuannya juga. Berarti sambil menyelam minum air ya? Iya, keren banget. Enak banget gak sih kayak ngejalanin apa yang kita suka sekaligus nyelesain apa yang mungkin nanti kedepannya jadi target kita. Iya kan? Kayak kami suka banget nih soal alam, pegunungan. Ya udah Himapala mewadahi itu. Kebetulan Kamel juga berkuliahnya di bidang pendidikan biologi, ya kan? Benar. Banyak banget riset-riset yang mungkin Kamel butuhkan, dan itu disediakan di alam. Iya, benar banget. Keren banget. Tapi ada cerita yang kayak lucu atau serem, mungkin kalau di gunung-gunung kan banyak banget tuh cerita-cerita serem ya kan? Kayak misalkan lolongan serigala putih, mungkin ada kan? Nggak ada yang tahu tuh. Nah, mungkin ada nggak sih kayak cerita-cerita seru kayak gitu kan? Nggak ada sih, paling cuman waktu kita naik gunung itu kita ketemu ya orang yang kurang sehat. Orang kurang sehat tuh dalam artian tuh mentalnya. Oh gitu? Iya, jadi dia tuh kayak tinggal namanya di pondokan. Iya, di salah satu base camp, dan dia itu ya suka minta makanan ke traveler gitu ya, pendaki gitu ya. Terkadang. Oke. Tapi dia bukan
sorry ya, itu bukan Tarzan kan, bukan kan? Bukan, Oh, emang bukan. dari bawah. Oh, Emang iya, dari iya. bawah mungkin ke atas gitu. Paham. Dan pastinya teman-teman Imapala membantu dia kan. Iya, Nah, itu dia nih. Jadi, kita nggak cuma diajarin soal bagaimana sih kita bisa survival dalam kehidupan di alam, tapi kita juga bisa membantu orang banyak. iya betul sekali. Mantap banget. Terus, kalau misalkan nih, kalau dari Imapala itu sendiri, punya berapa anggota? Kalau sekarang itu anggota penuhnya ada 11, kalau anggota mudanya itu ada 5 orang. Oh, itu dipisah? Ya, jadi kalau di Imapala itu sekolah sesuai dengan ADART ya, ada yang namanya anggota muda, anggota penuh, anggota luar biasa. Iya. Bedanya apa? Kalau anggota muda itu masih tahap menyelesaikan pendidikan mereka, gitu. Okay. Masih ada 1 tahap yang belum selesai. Kalau anggota penuh itu udah jadi pengurus, jadi semuanya itu udah selesai. Oh, dan untuk menyelesaikan pendidikan itu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun untuk menyelesaikan pendidikan ketika menjadi anggota muda? Iya. Nah, itu soalnya materinya itu emang banyak banget ya kan. Ada goa, ada arung jeram, terus ada panjat tebing sama bunuh hutan. Dan itu juga harus bisa nge-rescue orang gitu loh, basic skillnya. Oh, berarti bener dong yang aku bilang ya, nggak hanya survival untuk individu, tapi juga menolong orang banyak. Iya, makanya kita kegiatannya nggak cuma naik gunung, kita juga respon kebencanaan. Oh, rescue, misalnya ada bencana alam gitu diturunkan tuh anak-anak Imapala atau gitu? Kalau misalnya ada banjir, kita kan juga kebetulan punya perahu. Ada perahu sendiri? Iya, kita punya perahu. Oh. Jadi itu dari sumbangan dari teman-teman yang mungkin sering ikut lomba ya, teteh-teteh ya kemarin. Dan mereka menyisihkan sebagiannya untuk dihibahkan ke Sekret untuk adik-adiknya. Keren ya, jadi banyak banget nih properti-properti atau fasilitas-fasilitas yang ada di Imapala yang bisa digunakan oleh mahasiswa Uhamka. Iya, betul banget sih. Keren. Terus kalau misalnya dari Imapalanya sendiri, kan tadi kita udah ngomongin soal pendidikannya berapa lama, ya kan? Prokernya ada apa lagi sih? Apa cuma naik gunung aja kah? Terus menolong orang ketika lagi ada bencana alam kah? Atau ada lagi hal-hal yang seru mungkin di dalam Imapala? Kita itu banyak ya kegiatannya, banyak banget. Yang pertama itu kita udah pasti pendidikan untuk seluruh calon anggota sama anggota muda. Terus yang kedua kita juga ada yang namanya milad akbar nanti tanggal 1 Maret. Terus kita ada Ramadan bersama Imapala di bulan Ramadan. Sama mungkin kayak bidang-bidang lain ya, kayak bidang 2. Mungkin kemarin kita habis menyelesaikan program holistik pemberdayaan pembinaan desa, yaitu jadi kegiatannya pemerintah gitu loh, program kerjanya. Kita coba ngasih proposal, yang mana proposalnya itu seleksinya lebih dari ribuan proposal. Ribuan proposal yang dari seluruh Indonesia, universitas negeri ataupun swasta. Kemarin kita sempat ngajuin tapi kurang. Ya. Akhirnya tahun ini kita ngajuin dan alhamdulillah di ACC. Alhamdulillah. Ada lagi? Atau pasti masih banyak lagi kan ya kayak. Tapi mungkin itu bisa menjadi sebuah clue atau hint buat teman-teman nih nanti makin penasaran nih bisa join ke Imapala. Betul. Nah, tapi kalau Imapala latihan atau kumpulnya itu dalam seminggu berapa kali kah? Atau di hari apa aja kah? Kalau kita itu ada jadwal piket. Ada jadwal piket namanya ya? Jadwal latihan. Kalau latihan itu seminggu 2 kali. Untuk pengurus, kalau anggota muda itu masih ditetepin sama bidang satunya. Tentatif berarti? Iya, tentatif. Okay. Disesuaikan soalnya kan juga masih ada yang kuliah. Benar-benar. Dan home base-nya itu ada di mana? Di FKIP. Nah, jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya teman-teman mau join ke Imapala itu bertepat di FKIP Uhamka ya. Di Geraha Mahasiswa lantai 1. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kepo banget nih lebih jauh soal Imapala itu kira-kira bisa ngehubungin siapa atau mau ngeliat di mana kegiatan-kegiatan serunya? Kegiatannya itu ada di Instagram Imapala Uhamka. Terus kita juga open host banget buat kalian yang emang pengen nanya-nanya soal kita karena kita emang selalu ada di Sekret, pasti ada orang yang nggak pernah kosong. Gitu. Selalu ada ya, nggak pernah kosong. Keren banget sih, pasti solidaritasnya tinggi banget nih teman-teman Imapala. Gokil. Nah, terus kalau misalkan ini kan lagi pandemi nih, orang pasti bakal mikir nih, aduh kan kalau Imapala kan pasti kegiatannya outdoor, harus di luar, sementara kondisi lagi pandemi seperti ini. Ya kan nanti kegiatannya jadi berkurang dong, teori doang dong. Nah itu benar atau enggak, atau malah ada kegiatan baru dari Imapala?
Ya, yang tadi gitu loh. Kemarin itu kita kan emang agak kesulitan buat pendidikan dasar ya. Soalnya karena PSBB lagi ketat-ketatnya, akhirnya kita mau coba dulu. Mungkin masa kita langsung patah semangat ya untuk nggak bisa kegiatan di luar. Kita coba tanya ke kampus, gimana nih Bun, kita mau kegiatan. Kita nggak mungkin kegiatannya online, manjat online kan nggak mungkin. Manjat online ya? Nggak mungkin. Yang bisa panjat sosial biasanya. Iya itu. Terus? Makanya kita nyoba nanya dan alhamdulillah mau diomongin dulu ke rektornya. Terus kita menyiapkan beberapa administrasi yang emang benar-benar diperluin gitu loh. Kayak di sana lokasinya itu gimana sih, boleh apa enggak kegiatan. Terus prokesnya itu seperti apa, kayak gitu. Dan alhamdulillah di ACC dan kita bisa keluar gitu loh. Tetap dengan prokes. Alhamdulillah. Dan itu terjadi di tahun lalu ya? Tahun lalu, iya. Tahun lalu di 2021 ya? Masih tahu, iya tahun 2021. Nah, tahun 2021. Dan aku yakin di tahun 2022 ini banyak rencana-rencana besar yang mungkin nanti akan dilaksanakan sama teman-teman Himapala. Iya, pasti betul. dong. Nah, coba dikasih tahu dong, mungkin target-target dalam waktu dekat ini, atau ada acara, event, atau apapun itu ke teman-teman yang lain, biar makin biar makin semangat lah buat join ke Himapala ini. Iya, kalau kita itu, kalau bidang 1 mau ada yang namanya latihan lapangan. Latihan lapangan, terjun langsung ke lapangan, manjat tebingnya langsung, masuk goanya langsung, arung jeramnya juga langsung. Semuanya langsung. Terus milad itu ada rangkaiannya dan itu masih diomongin, dan kita mau ngadain namanya competition rafting. Jadi istilahnya itu kayak workshop gitu loh. Oke. Workshop Pelatihan ya? Iya, pelatihan workshop buat anak-anak Mapala atau siapapun bisa ikut. Jadi di sana kita bakalan datengin pemateri-pemateri dari teteh-teteh kita yang emang sebelumnya itu ikut kejuaraan dunia, ikut kejuaraan nasional di luar sana, dan mungkin akan di-share ke teman-teman nanti yang ikut workshop. Keren banget. Dan udah di-notice juga ya sama Kak Amel ini, itu nggak hanya untuk anak-anak Himapala ya, tapi semua mahasiswa UHAMKA juga bisa ikut. Iya, umum siapapun, tapi tetap harus ada dibekali mungkin sebelumnya. Pastilah, harus punya basic skill yang nggak gimana ya, yang benar-benar nggak tahu kan, itu nanti malah membahayakan mereka sendiri kan. Iya, betul. Keren. Terus Kak Amel nih, pernah kepikiran nggak sih Kak Amel? Kenapa? Buat jadi host Trans TV? Ya. Oh my god. My Trip, My Adventure. Pernah kepikiran kayak gitu? Pernah sih mungkin. Pernah? Wah, keren. Mungkin nonton yang kayak gitu kan. Emang di TV seringnya nonton yang kayak gitu. Jalan-jalan seru kali ya. Oh, apa itu jadi motivasi Kak Amel buat ngikut Himapala ini? Iya, emang rata-rata orang mau masuk Himapala tuh mau jalan-jalan gratis. Oh iya, betul. Mau nyoba hal baru, mungkin kayak gitu ya. Sama mungkin salah satunya mau jadi Putri Marino juga ya. Itu host yang My Trip and Adventure itu. Kalau nggak salah ya. Gimana sekarang? Menghasilkan gitu. Nah, itu dia. Biasa dari passion, dari hobi kan. Jadi sesuatu yang menghasilkan itu kan enak banget. Nah, iya. Kan? Nah, buat yang terakhir nih. Aku sekarang mau nanya soal prestasinya. Nah, boleh dong dijelasin. Mungkin ada prestasi nasional, internasional. Mungkin dari angkatan kakak atau demisioner kakak. Itu boleh dijelasin. Apa aja sih prestasi yang udah diraih sama Himapala UHAMKA ini? Kalau dari Himapala itu kemarin habis yang tadi yang dijelasin ya, World Cup rafting yang teteh-teteh lomba di Padang, alhamdulillah dapat juara 2. Terus kejuaraan nasional juga, alhamdulillah dapat juara 2. Terus kita kemarin kan emang sibuknya di pengabdian masyarakat. Jadi di sana itu kita mau bangun namanya camping ground, yang nanti kita tuh bakal ngadain tempat wisata di sana gitu loh. Di sana soalnya kan kita lihat potensi-potensinya juga dong. Benar-benar. Jadi selama COVID ini kita fokus ke PHP 2D itu yang mendukung upaya Kemendikbud, program Kemendikbud. Keren banget. Dan aku yakin nih banyak banget teman-teman yang udah bergejolak nih hati-hati pergunungannya kan. Ada tuh anak gunung banget, apalagi kamu suka senja? Senja gimana? Kayak anak-anak senja gitu. Enggak sih, biasa aja. Oh enggak, biasanya kalau udah anak gunung, anak senja itu kalau digabungin jadi Versa Bersari. Aku kesal dengan gunung. Enggak, dengan jarak maksudnya. Saking bagusnya kan, maksudnya aku yakin makin banyak prestasi-prestasi lagi yang teman-teman Himapala bisa raih nih ke depannya nih, ya kan? Dan
Mungkin segitu aja podcast kita, karena aku rasa ini Kak Amel udah ceritain banyak banget soal Imapala. Dan buat teman-teman yang kepo lagi nih, buat Imapala tuh kegiatannya apa aja gitu kan. Walaupun tadi kita udah jelasin ya, tapi mungkin masih banyak nih yang belum terungkap dari podcast ini. Dan itu bisa dikepoin langsung ke Instagramnya, bener ya? Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke sesi kedua, karena aku yakin Kak Amel ini masih banyak ya, lagi nih yang bisa dikulik di sesi games nanti. Iya, betul. Masih banyak banget kok. Mantap. Jadi siap ya buat ikut games kita ya? Siap. Siap ya? Siap terus. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu You Games. Oke, sekarang kita lagi ada di sesi You Games. Dan di You Games kali ini kita bakal main Pernah Gak Pernah bersama Kak Amel. Siap ya? Siap. Oke, jadi aku kasih tahu rule of the game-nya dulu. Kalau di Pernah Nggak Pernah ini, nanti aku bakal ngasih pertanyaan untuk kakak dengan awalannya itu pernah nggak atau pernah nggak? Pernah atau nggak pernah ngelakuin ini. Nah, nanti kakak jawab terus kasih alasannya. Siap? Siap. Siap ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Aku lupa. Pernah atau tidak pernah benci atau kecewa sama diri sendiri? Pernah. Biasanya kenapa? Biasanya ketika kita udah menargetkan sesuatu, nggak taunya nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Biasanya sih langsung ngerasa, oh kok gini banget gitu loh. Tapi ya ke depannya pasti bangkit lagi sih. Pasti bangkit lagi buat bikin target-target baru lagi. Benar. Terus abis itu healing nggak ke gunung atau ke pantai gitu? Nggak? Iya sih biasanya. Oh iya gitu? Biasanya jalan. Oh, biasanya nggak usah diagendakan. Biasanya kalau diagendakan itu biasanya langsung lama gitu, wacana doang ya, biasanya. harusnya dadakan ya, biar harus langsung dadakan, terjadi. biar langsung jalan. Keren loh, anak Himapala healingnya ke gunung. Nggak ke gunung juga sih. Udah. Tapi pokoknya pernah kecewa dan pernah benci sama diri sendiri, tapi itu semua bisa diselesaikan dengan baik-baik ya, dengan diri sendiri. Damai lah dengan diri sendiri. Keren. Karena itu hal yang wajar sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Betul. Nih, pernah atau tidak pernah ngerasa pikiran riwah dan rumit, tapi nggak tahu karena apa? Pernah. Kayak banyak masalah ya nih Kak Amel ya. Ya, karena kan emang ya namanya hidup ya. Benar, apalagi udah semester 7 ya. Saya juga merasakan sebenarnya. Iya, emang lagi sibuk-sibuknya. Iya. Tapi yang biasa tuh bikin pikiran riweh, rumit itu karena apa sih? Ya, mungkin karena banyak yang dikerjakan dalam satu waktu mungkin ya. Iya. Ini jadinya aduh harus ngerjain yang mana ya, dua-duanya penting gitu loh. Pressure dari segala arah itu membuat kita kayak bingung kan harus apa. Tapi aku yakin Kak Amel bisa nyelesain itu semua. Bisa. Alhamdulillah. Lanjut. Nih, pernah atau tidak pernah nyemangatin teman-teman anggota Himapala tapi diri sendiri nggak semangat? Pernah. Pernah. Nah, ini aku suka nih. Sebelum nanti dikasih tahu alasannya, ternyata hal ini itu sangat berarti loh, teman-teman. Apalagi menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa kayak kecewa, kita jangan sampai memperlihatkan itu ke anggota-anggota kita, ke siapapun, bahkan orang terdekat kita. Karena nanti emosi itu akan menular ke teman-teman kita, ke orang di sekitar kita. Betul nggak? Betul banget. Nah, kalau dari alasan Kak Amel sendiri, kenapa? Bisa terlalu open gitu buat anggota kita. Oh, kita tuh mau kegiatan tapi kita nggak punya uang gitu. Kita mau kegiatan ini tapi ternyata belum diizinin. Ya, taunya anggota jalan aja gitu loh. Biarkan itu jadi urusan kita di BPH gitu loh. Benar. Mantap. Bener kan? Emang itu ciri-ciri pemimpin yang keren kan? Iya, betul banget. Oke. Lanjut. Pernah atau tidak pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Nih. Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah pacaran kok. Seriusan? Serius. Masya Allah. Jadi nggak pernah. Jadi mohon maaf nggak pernah ngerasain sakitnya kayak gitu, nggak pernah. Aduh. Dan itu adalah rasa syukur ya sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adalah no comment lah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Soalnya baru pertama kali nih di podcast ini nih ketemu sama orang yang nggak pernah pacaran nih kayaknya. Iya. Seingat aku ya. Oke. Lanjut. Pernah atau tidak pernah ngerasa mau ngelakuin suatu hal, mesti mikirin dulu nih ke depannya harus gak ngecewain orang? Iya, pasti pernah dong. Pasti pernah ya. Pernah. Dan nanti solusinya kalau Kak Amel apa tuh? Buat bisa itu tetap jalan atau gimana? Biasanya dipikirin dulu sih, sama kita harus kenal sama orang yang mau
ajak ngomongnya gitu loh. Misalnya kalau kita omongin ke dia itu dia tersinggung gak sih kalau kita ngomong kayak gitu. Jadi malah lebih nanti ke arahnya overthinking. Terus tiap malam anxiety. Iya. Oke. Nah, ini ada yang terakhir nih, Kak. Iya. Oke. Pernah atau tidak pernah pengen bodo amatan sama suatu hal tapi rasanya susah banget? Pernah. Oh, pernah ya. Berarti ini orangnya peduli banget ya sama apapun ya? Iya. Bisa peduli, kadang enggak gitu. Kadang enggak ya? Kadang. Tapi biasanya kenapa sih susah buat kayak nyuekin suatu hal? Ya mungkin lebih ke arah tanggung jawab sama amanahnya. Jawab sama anak tuh penting ya? Penting banget. Walaupun emang itu sesuatu yang sulit dikerjakan, tapi emang udah tanggung jawab kita, ya tetap kita harus jalanin. Itu dia. Tuh. Itu dia mengapa Kak Amel ini terpilih untuk menjadi bendahara 2 periode ya? Atau Alhamdulillah, berapa? iya. Keren. Oke, kalau gitu mungkin ada lagi yang mau Kak Amel sampaikan buat teman-teman semua tentang Imapala? Sampaikan yang mungkin soal tadi ya, soal anggota. Ya. Tadi tuh anggota Imapala itu gak cuman dari pengurus. Yang tadi aku jelasin kan ada anggota muda, anggota luar biasa, sama anggota penuh. Yang di situ kita itu anggotanya itu ada 230-an. Oh, sebenarnya anggota itu ada 230-an lebih ya? Iya. Jadi walaupun udah nggak di UHAMKA lagi, silaturahmi kita itu tetap jalan gitu loh. Walaupun udah punya anak ataupun udah punya kerjaan sibuk, dari teman-teman pengurus tetap harus silaturahmi ke rumah abang-abang teteh-tetehnya yang sebelumnya emang udah pernah berkecimpung gitu loh di Imapala. Ya, inilah yang membuat Imapala mempunyai unsur kekeluargaan yang sangat kental ya. Keren banget. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Amel udah mau ngikutin podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih banget Kak Amel udah ngasih pengalamannya di sini. Dan aku yakin ini bisa menginspirasi semua orang yang ada di rumah. Ya, amin. Oke, kalau gitu boleh dong Kak kasih closing statement dari Kak Amel nih buat teman-teman yang mau join Imapala. Mungkin tentang apa aja sih manfaat yang lebih gitu buat teman-teman di sana. Dan gimana cara joinnya, mungkin teman-teman ada yang kurang paham atau gimana. Dan silahkan Kak, boleh dikasih tahu ke semuanya. Kalau dari aku sih buat teman-teman calon anggota sama ya calon-calon anggota dan emang yang udah semester 3 mau ikut, ayo join ke kita karena ayo kita bareng-bareng kita jadikan Imapala itu sebagai lab pengembangan diri gitu loh. Pengembangan diri untuk membangun personal branding kita gitu loh. Nanti di luar sana gitu loh. Dan aku harap nanti teman-teman yang ikut bisa tetap berkomitmen gitu loh untuk menjalankan setiap program kerja yang udah kita rancang. Gitu sih. Oke. Dan mungkin sekali lagi dikasih tahu kalau misalnya teman-teman mau mengunjungi Instagramnya itu harus kemana Kak? Bisa ke Imapala UHAMKA. Terus di Instagram, di TikTok juga kita juga ada. TikTok juga ada? Ya, kita juga ada. Apa tuh? Ya Imapala UHAMKA juga. Imapala UHAMKA juga. Oke, jadi teman-teman bisa menghubungi Imapala ini dari berbagai macam sosial media ya? Iya, tapi lebih bagus datang langsung sih. Benar ya, banget. Kita open banget buat kalian semua. Open house setiap hari karena nggak pernah kosong di Geraha Mahasiswa itu ya? Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Kak Amel udah mau ngikutin YouTube podcast pada hari ini. Dan aku harap teman-teman Imapala, khususnya juga Kak Amel, bisa mengukir prestasi yang lebih banyak lagi ke depannya. Ya, amin. Dan semoga semua rencana-rencana Kak Amel dan teman-teman Imapala di luar sana itu makin bisa tercapai, nggak ada hambatan, dan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga terkabulkan. Amin. Oke, kalau gitu maaf banget Kak Amel kalau misalnya ada kekurangan di sini, dan aku tahu Kak Amel pasti sibuk banget, dan ini adalah sebuah kehormatan buat Kak Amel untuk datang ke sini. Ya, terima kasih juga loh udah diundang. Sama-sama Kak Amel. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!